dalam genggaman kita semua terdapat dalam diri kita. Hakikatnya milik Allah, cuma dititipin, diamanatkan sama kita. Betul apa betul? Betul. Kecantikan, ketampanan, kekayaan, harga diri, ketenaran, kemudian juga pangkat, jabatan, itu milik Allah, dititipin sama kita. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan ketika saya melihat itu? Atau saya harus ikut komentar juga? Kalau Anda ikut komentar sama gilanya, gila semua, pakai otak yang di atas. Yaudah kalau gitu, lanjut lagi, siapa yang mau nanya? Ini silakan, Mangga. Lipstiknya bagus banget ini ya. Bisa matching sama jilbab ya. Harus. Ya, Mangga. Gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teti Kusmayanti dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Hambaro Bogor. Tanya Mah yuk. Ayo. Mau tanya nih Mah, gimana menyikapi orang yang selalu pamer di medsos? Masak ini pamer, dipotok, dipejeng. Masakin ada yang ngasih ini, dipamerin. Terus jalan-jalan dengan keluarga atau dengan suami, pamerin, suamiku baik. Terus nggak usah dilihat, Teti, ngapain lu repot? Bener nggak? Maaf. Lu mikir Teti Kusmayanti. Jadi Tekus. Jadi begini, kalau saya kan banyak komentar tuh netizen begini nih, apalagi kadang-kadang ceramah kita sepotong-sepotong dikutip, sepotong-sepotong dicampur. Kan udah nyebelin banget. Jadi maknanya jadi berbeda. Nggak gue lihat lagi. Ya udah. Ngapain bodoh amat dilihat menderita batin, sebel, kesel. Ngapain lu lihat urusan orang? Lana amaluna walakum amalukum. Amal lu ya buat lu, amal gue ya terhadap gue. Makanya kalau lu masak jangan pejeng-pejeng, kecuali tetangga lu dibagi. Jika atul muntah di pejeng tema. Iya, makanya. Terus di bawahnya ada kata-kata gini, nikmat mana yang kau dustakan? Boleh jadi nikmat mana yang kau dustakan. Tapi Islam mengajarkan kalau kita makan, tetangga bagi makan. Kalau kita makan, baunya kecium sama tetangga, kagak dibagi. Deodo es asa kamu leni. Dosa. Oke, Teti. Nah, jadi satu sisi pamer, satu sisi ada kata-kata yang seperti iya, itu. Gitu. Itu kata-kata nikmat mana yang kau dustakan. Itu artinya bersyukur kepada Allah tanpa pamer sama orang. Itu sombong. Gue paling kenyang makanan. Semari koret sama orang, percuma lu pamer. Kecuali kalau ada pamer, semua orang dibagi. Yang baca itu dibagi semua. Boleh. Waduh. Termasuk yang lihat, yang baca ya Mah bagi. Makanya nggak usah pamer-pamer, biasa aja. Ya. Dari dulu gue hidup nggak pakai HP, hidup sampai sekarang. Ya. Anak-anak sekarang mah rempong, nggak bawa HP, bani kayaknya penasaran. Oke, Teti. Oke, terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nggak Bu? Lanjut ah. Siapa yang mau nanya? Mana ya? Ini dulu deh. Ijo dulu. Heyo. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunisa dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Sukabumi. Tanya Mama yuk. Ayo. Begini Mah, saya mau bertanya, apa dampak suami istri yang hendak pamer kebahagiaan, kemesraan di sosmed gitu? Sosmed. Orang Sunda. Sosmed kata Yuni. Dia lahirnya bulan Juni. Yuni, dengerin. Anda pamer kemesraan dengan suami Anda. Saya tanya, rumah tangga Anda 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Siapa yang tidak pernah ribut, berantem suami istri? Ngacung jujur. Tidak ada lah. Punten. Kalau kita teliti, kebanyakan mereka pamer itu hanya buat konten. Karena kebanyakan dalam tanda kutip, mereka itu pasti pernah berantem, pernah cekcok, pernah ada masalah. Cuman biar kelihatan orang mesra, kemesraan doang. Itu habis gelendotan mah pas saling getok tuh Yun. Jadi apa akibatnya kata Yunisa? 1. Orang yang belum menikah akan iri. Orang yang tidak punya suami enak banget. Suami mesra kayak dia. Orang yang suaminya KDRT galak pun akan iri.
Coba laki gue kayak dia. Boleh jadi dia berusaha untuk mengambil suami Anda. Ada lagi orang bilang, ya Allah enak banget. Udah mah cantik dan tampan, dia berjodoh. Sementara saya nikah juga enggak. Alhamdulillah mereka punya anak lucu, pinter. Ya Allah cerdas tuh anak. Lucu kalau diajak ngobrol. Saya boro-boro punya anak, nikah juga enggak. Banyak sekali akibat yang ditimbulkan. Orang tidak suka, orang benci, orang iri dengan kita. Apa yang terjadi, bisa-bisa penyakit ain datang pada mereka. Oke. Bahaya. Mama, kalau misalnya, bukan masalah ini aja. Kalau kita misal merubah diri kita hanya sendiri. Misal, saya melihat sosial media orang, wah mobilnya banyak dan lain-lain. Tapi dalam diri saya itu alhamdulillah tidak ada iri. Cuma ikut bahagia aja dan kebahagiaan orang. Berarti kalau gitu mah gak apa-apa ya, Mai? Berarti kitanya yang iri itu yang salah. Kata Allah, laki-laki dapat karena dia usaha. Kalau seorang laki-laki yang belajar, yang pintar siapa? Laki-laki. Perempuan belajar, yang pintar siapa? Perempuan. Laki-laki bekerja, yang dapat duit siapa? Laki-laki. Perempuan bekerja, yang dapat duit siapa? Perempuan. Laki-laki ibadah, yang dapat pahala siapa? Laki-laki. Perempuan ibadah, yang dapat pahala perempuan. Kita kadang-kadang iri dengan orang, hanya lihat hasilnya, tidak pernah lihat perjuangannya. Kita tidak tahu bagaimana dia sungsang sumbernya belajar biar bisa. Kita tidak tahu bagaimana dia begadang sholat malam. Kita tidak tahu sedekah dia. Yang kita lihat keirian kita, hanya dilihat keberhasilan mereka, tidak pernah lihat perjuangan mereka. Padahal Rasul mengatakan apa yang kita peroleh saat ini seimbang dengan perjuangan orang yang bersangkutan. Jadi jangan sampai kita iri dengan orang, kecuali dua Rasul mengatakan. Iri dengan orang kaya tapi selalu bersedekah. Iri dengan pintar tapi selalu berbagi ilmu. Itu yang boleh diiri. Oke. Makanya di sisi lain jangan pamer di sosmed. Tapi di sisi lain yang lagi, kita sebagai penikmat sosmed jangan iri lagi dikit-dikit bete husnuzon. Wah ini mah pamer. Nggak bisa jadi dia juga lagi nggak pamer gitu. Betul. Ya? Betul. Oke. Gitu. Makanya kembali kepada individu kita. Oke, sudah cukup ya? Oke, cukup jelas. Oke, Makasih, Yuni. Mama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang tadi misalnya ada suami istri, ya memang lagi mesra terus tertangkap kamera, terus ya biasa aja. Yang lihat gini, alah, justru yang kotor hatinya berarti yang nonton. Yang namanya suami istri itu kemenikmatannya diantaranya boleh berciuman, bermesraan, itu udah halal. Tapi yang tidak boleh bermesraan di muka umum. Diumbar. Itu yang dilarang diumbar. Membuat orang lain iri, itu sebetulnya. Ya. Oke, lanjut lagi. Siapa yang mau nanya? Saya. Coba silakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalia. Saya dari Majlis Taklim Nurul Hidayah, Kampung Hambaro, Kabupaten Bogor. Oke. Tanya Mama yuk. Yuk. Begini Naon ina. Seringkali saya melihat apa coba? Seseorang yang memang dia sering bermain sosmed, akhirnya dia sering menyindir di sosmed, lalu dari mulai pamer, lalu sampai akhirnya dia itu menyindir seseorang, tiba-tiba ada orang lain yang tersindir. Lalu akhirnya komentar, satu sama lain berkomentar, yang ujung-ujungnya itu menimbulkan keributan. Nah, lalu saya tidak sengaja melihat sampai saya membuka komentar tersebut, akhirnya saya membaca satu persatu. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan ketika saya melihat itu? Atau saya harus ikut komentar juga? Kalau Anda ikut komentar sama gilanya. Gila semua. Pakai otak yang di atas. Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Ina, manusia jalan tegak berdiri. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang paling tinggi? Otak. Artinya kata Allah, kalau kalian merasa manusia dalam menjalani hidup pakai otak, pakai akal sehat. Apa saya ngikut mereka sama gilanya? Sampai terbawa arus yang salah. Makanya pakai otak, layak nggak saya ikut campur? Nggak usah, matiin. Nggak usah ikut campur. Urusan orang, urusan gue juga banyak. Ini kesalahan manusia. Peribahasa mengatakan semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kalau ada manusia hanya melihat kesalahan orang,
Artinya dia tidak pernah akan berkaca betapa banyak dosa kesalahan saya. Apa yang terjadi? Orang tadi sampai kiamat gak bakal merubah dirinya ke arah yang terbaik. Rasul mengajarkan ibda binafsik. Lu gak usah ngurusin orang, urusin diri kita. Kalau ngelihat ada orang kekurangan, semoga saya nggak seperti itu. Jadi yang diurusin kita, apa kekurangan saya? Apa kesalahan saya? Kalau ada orang kritik saya terima. Alhamdulillah ada kritik saya. Biar saya semakin baik. Itu yang benar kata Quran. Oke, Ina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, intinya kan kadang-kadang kita lihat sosial media tuh di smartphone. Oh, telepon pintar. Tapi kitanya jangan jadi bodoh. Kita juga harus pintar menyikapinya ya Maya. Makanya urusan kita bukan. Nah. Toh kita juga masih banyak urusan. Keluarga kita masih banyak urusan. Ngapain ngurusin orang lain? Urusan keluarga kita belum selesai. Ya. Itu skop kita dulu. Ya. Makanya Islam mengajarkan kata Nabi ibda binafsik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah At-Tahrim ayat 6. Jaga diri kita. Jaga keluarga kita. Nggak ada perintah jaga orang lain kan? Iya, keluarga iya. kita. Itu yang dijaga. Jaga hati kita juga berarti Betul. Maya. Dari panas api neraka. Oke. Itu perintah Allah dalam At-Tahrim ayat 6. Siap kalau gitu. Siapa lagi mau nanya? Di sini ada yang mau nanya? Mangga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Yulianti dari Majelis Taklim Al-Islah Sukaraja Sukabumi. Oke ya sih. Ya, pantun dulu boleh mas? Sok. Buah kecapi, buah duren. Ya. Beli acar ikan dan sayur lodeh. MNC TV tambah keren karena ada Akang Ipan dan Mamah Dedeh. Cakep. Tapi yang namanya duren percuma lu kalau cuma ngomong nggak bawain gue duren. Bawain duren dong. Mama suka banget duren. Ngomong ngukul aing mah beri duren atuh. Oke, silakan. Oh ya yes, ayo. Tanya Mamah yuk. Ayo. Jadi gini mah, bagaimana menurut Mama kalau ada orang yang ngajak sholat tahajud nih di HP di grup misalnya tahajud yuk gitu atau puasa sunat yuk gitu. Apakah itu termasuk ria atau tidak? Kalau seandainya orang tadi hanya skup keluarga, boleh. Tahajud yuk, puasa sunat yuk. Skup keluarga kita aja. Masuk ke At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nggak usah ke semua orang di-share. Yang ngajakin juga belum tentu tiap malam tahajud. Iya nggak? Jadi nggak usah. Jadi itu pamer. Bahkan maaf dalam tanda kutip saya jamin ada orang tidak suka, ada orang sebel sama Anda. Allah sok suci. Kayak orang benar aja. Bukan porsi kita. Ada tugasnya, ada guru ngaji, ada ustadz, ada ustazah, ada pembimbing agama. Itu tugas mereka. Tidak usah semua. Kecuali hanya buat keluarga kita. Begitu ya. Tapi kalau keluarga kita doang, jadi skup dakwahnya sempit dong. Oke, kalau itu hanya di medsos. Kalau di umum begini, skupnya lebih luas. Makanya Mama bilang, siapa kita? Harus tahu posisi kita, porsi kita, fungsi kita. Itu yang wajib tahu. Ini mah sampai sholat gini, hai guys, rakaat 1 nih gitu. Kumaha sholat mana rek husu siga i depan. Haji kemarin, aneh Mama. Tawaf live back cieu. Bagaimana doa akan husu? Bagaimana tawaf akan husu? Hayu kieu. Walaupun Anda mengatakan niatnya biar orang tertarik buat haji, tapi bukan begitu caranya. Itu pembelaan diri, padahal Anda hatinya udah kerasukan setan. Ada yang gitu mah. Ada yang gitu mah. Takabur. Lagi tawaf. Iya. Oh, guys nih. Beneran Ipan. Ada yang gitu. Tawaf teh kieu. Gusti, teuing emang lu doang yang tawaf. Gitu. Ya. Oke ya sih. Ya. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi. Siapa yang mau nanya? Di sini ada lagi. Sok mangga mana? Bapak-bapak sudah Pak? Bapak-bapaknya kedinginan merungkut. Merungkut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutra dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Hambaro Bogor. Oke. Silakan. Tanya Mama yuk. Ayo.
pertanyaannya mah. Naon sutra? Saya kan seneng main mah sama teman-teman saya. Kalau enggak kumpul gitu mah di rumah siapa gitu. Ya. Nah kan kadang kalau lagi bikin sesuatu atau lagi main kemana suka sengaja mah dikirim ke grup kalau enggak di status gitu mah karena ada temen yang nggak ikut gitu mah. Ya. Kira-kira kalau seperti itu boleh apa enggak mah? Itu boleh. Karena skup sutra hanya geng gue nih. Gitu kan? Iya betul. Tidak semua orang. Kalau yang dimaksud tadi Ipan mah pamerkan sama orang, lebih banyak orang mendengar lebih baik. Tapi siapa kita? Apa posisi saya? Apa fungsi saya? Jangan sampai ntar jadi omongan orang sok suci, sok kayak orang bener. Kalau hanya untuk grup Anda silahkan. Oke. Karena terfokus hanya dengan geng Anda doang gitu Sutra. Baik Mama, terima kasih. Terima kasih jawabannya Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini waktu emaknya beranak nyari kain susah kan. Di lemari adanya bahan yang sutra, bahan baju yang belum dijahit. Udah pakai eta, dibungkus pakai sutra, jadi ngaranna sutra. Atau pas lahir kayak ulat sutra. Uyak kan. Jadi yang ngaranna sutra, teh sutra. Oke. Bapak-bapak ada yang mau nanya gak? Boleh, satu sini. Sok turun ke. Sini. Sok. Karunya. Sok sini Pak. Sini. Sini. Sok, enggak. Gimana? Di sini aja. Mangga Kang. Salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa ini? Saya dengan Fikri Topandi dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Hambara Bogor. Ya. Oke, Tanya Fikri Mama yuk. Hambali. Tanya Mama yuk. Ayo. Mah, Naon? mau nanya Mah? Sok. Kita semua sudah tahu bahwa memamerkan sesuatu itu hukumnya berdosa. Karena memang banyak orang yang tersakiti, banyak orang yang memang tersindir. Nah, untuk mengatasi hal ini gimana solusinya seperti apa gitu? Oke. Nikmat apapun yang kita terima bukan dipamerkan tapi disyukuri. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Hafalin ari lagu. Tetap jalani. Udah, Oh iya. Jadi kalau kita punya nikmat, kebahagiaan, bersyukur. Kenapa? Anda silahkan lihat di dalam surat Luqman 12. Wa may yaskur fa innama yaskuri nafsi. Wa man kafaro fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur itu buat kebutuhan dirinya orang yang bersyukur. Siapa yang kufur, Allah tidak butuh syukur kalian. Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji bagi orang yang bersyukur. Makanya Allah mengatakan syukur itu dengan 3 cara. Syukur dengan hati. Sekecil bagaimanapun nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, bersyukur dengan hati tanpa menggerutu. 2, syukur dengan lidah. Ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menyatakan yang ketiga, syukur dengan amal perbuatan. Punya mata buat melihat Quran, punya telinga buat dengar ceramah agama, kemudian juga punya hati berpikir tentang kekuasaan Allah, punya kekayaan, zakat, sedekah, punya jabatan jadi pejabat yang adil, bijaksana. Itu baru benar. Jadi bukan dengan pamer. Oke? Oke, Mah. Terima kasih, Mah. Kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Pak Fikri. Oke Mah, pertanyaan banyak memang ini karena kekinian sekali tema yang kita angkat juga ya Mah. Mudah-mudahan kita bisa menyikapi segala sesuatu hal itu dengan pas sesuai dengan aturan agama. Menjadi pelaku sosmednya ataupun penonton sosmednya harus menjaga diri kita ya Mah ya. Pakai otak, pakai akal sehat, jangan pakai nafsu. Ya. Pakai rasio yang cerdas karena Allah bukan karena yang lain. Karena kebanyakan suka komentar-komentar yang tidak baik itu karena nafsu Pan. Karena iri. Ya betul. Oke, kita tutup dengan doa mungkin Mah. Oke. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur dengan nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, nikmat yang begitu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kami menghitung nikmat-Mu, tidak bakal terhitung ya Allah saking banyaknya. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu ya Allah dengan hati. Sekecil apapun nikmat yang Kau berikan, bersyukur kepadamu dengan hati. Kami tidak akan menggerutu ya Allah, ini karunia kami. Kami pun bersyukur dengan lidah setiap saat kesempatan. Kami bersyukur dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, karena kami sadar hakikatnya semua milik-Mu hanya dititipkan kepada kami. Dan insya Allah ya Allah, kami sempurnakan syukur kami dengan amal perbuatan. Ketika Engkau berikan kepada kami kesehatan kami jadikan di tempat yang Allah ridho. Ketika Engkau berikan kepada kami umur yang panjang, itu pun kami dipakai di jalan yang Allah ridho. Ketika Engkau berikan kepada kami harta kekayaan, insya Allah kami berbagi dengan orang lain. Kami zakat, kami sedekah, kami infak, sehingga bisa menolong orang yang perlu pertolongan, membantu orang yang perlu bantuan, meringankan beban yang keberatan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.